Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Saya akan coba pagi ini membahas masalah eh, cuitan atau apa namanya, ya saya bilang lah cuitan lah, cuitannya Yoris. Ya, sudah mulai muncul satu cuitan, yaitu eh, adanya pernyataan dari kuasa hukumnya, yaitu Rohman Hidayat, mengenai cuitannya Yoris berdampingan dengan Yanti mendengar informasi yang disampaikan Danu bahwa mengenai keterlibatannya Pak Yosep dan Bu Mimin itu, dan tidak mau menantangi BAP. Itu cuitan yang pertama setelah bergabungnya Yoris dengan PH-nya Rohman Hidayat. Ya, kalau kita lihat ya, Yoris menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam PH-nya Rohman Hidayat. Itu apakah memang keinginannya pribadi sendiri, ataukah ada orang lain yang coba mempengaruhi? Ya, kita tidak tahu. Itu hanya Yoris yang tahu. Ya, cuman kita hanya bertanya saja, apakah itu betul-betul keinginan Yoris, ataukah ada pengaruh lain dari luar yang mempengaruhinya? Otomatis kalau Yoris masuk meminta dengan pribadinya sendiri kepada PH-nya Rohman Hidayat, ada konsekuensinya tentunya. Ya, kalau seseorang masuk ke dalam suatu ini konsekuensinya adalah pasti yang pertama ada ditanya masalah kejujuran. Seperti apa yang pernah disampaikan juga oleh beberapa kuasa hukum ya. Sama pertanyaannya antara kuasa hukum Yosef dan kuasa hukum Danu, pertanyaan sama. Pertama yang ditanya adalah, kamu ikut terlibat tidak? Nah, itu yang ditanyakan pertama adalah. Sama halnya barangkali ya, itu pun ya, waktu Rohman Hidayat mengatakan kepada Pak Yosef, Pak Yosef pernah melakukan tidak? Gini. Nah, sama juga Pak Ahmad Taufan nanya sama Danu, kamu ikut terlibat tidak? Jujur. Nah, kan itu kan masing-masing kuasa hukum selalu begitu menanyakan. Sekarang mungkin pada saat Yoris datang ke kuasa hukum Rohman Hidayat, pasti ditanya juga, Yoris kamu ikut terlibat tidak? Pasti ada pertanyaan itu. Jujur. Nah, kan gitu pasti pertanyaannya. Pasti jawab tidak. Nah, kata Yoris kan begitu pasti jawabnya ya. Nah, ada konsekuensi lainnya itu. Maka pada saat bergabung dengan PH-nya Rohman Hidayat, maka harus siap untuk ditanya oleh Pak Rohman Hidayat tentang semua yang dipertanyakan pasti sama Pak Rohman Hidayat. Mudah-mudahan yang dipertanyakan bukan masalah Danu terus ya, tapi mungkin juga nanti ada dipertanyakan oleh Pak Rohman Hidayat. Pak Yoris, kenapa Pak Yoris mengatakan bahwa Pak Yosep masuk ke TKP, sedangkan kata Pak Mulyana Pak Yosep tidak masuk ke TKP. Kenapa kamu mengatakan demikian? Nah, itu harusnya di blow up, itu diangkat juga sama Pak Rohman Hidayat. Kemudian juga masalah Pak Yoris mengatakan bahwa mobil Yaris tidak dibawa langsung ke polsek, tapi dibawa dulu oleh seseorang ke salah satu rumahnya. Nah, itu juga harus ditanyakan juga sama Pak Rohman Hidayat. Pak Yoris mengatakan bahwa Pak Yosep bukan hanya masuk, tapi juga mengambil full golop. Nah, itu juga harus ditanyakan juga sama Pak Rohman Hidayat sama Yoris dan beberapa yang lainnya seperti itu. Nah, inilah konsekuensinya kalau masuk pindah PH, harus siap ditanya nanti sama Pak Rohman Hidayat. Dan kita akan tunggu cuitan selanjutnya dari Pak Yoris nih. Cuitan apa nanti yang akan muncul? Kok seolah-olah sekarang menyerang Danu ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat ini seakan-akan Yoris ini sedang mempersiapkan diri untuk menyerang Danu nih. Kalau kita lihat satu cuitan sudah lihat bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa sudah mulai bahwa Danu mengatakan demikian, Yoris Don Yanti mengatakan bahwa saya mendengar demikian ya. Nah, apakah nanti ada cuitan kedua untuk menyudutkan Danu? Kita tunggu saja ya.
Kita tunggu saja apakah ada lagi informasi memang. Tapi saya juga mengatakan beginian bahwa saya tidak mengatakan bahwa cuitan itu salah, tidak. Siapa tahu cuitan itu benar, karena bagi saya sebagai YouTuber, di samping memang saya juga memang mengawal Danu ya, karena udah konsumsi saya juga sebagai YouTuber mengawal Danu ya. Tetapi juga saya juga tidak menutup kemungkinan, siapa tahu memang apa yang disampaikan dengan Yoris juga benar. Kita kan tidak menutup kemungkinan, kita tidak boleh a priori dengan apa namanya kita punya misalkan kepegangan bahwa apa yang kita pegang itu adalah selalu benar, tidak juga. Kita juga harus bisa membuka ya. Kalau memang apa yang disampaikannya itu benar, ya kita kasih apresiasi bahwa yang kita pegang sekarang ada bukan masalah inilah pegangan saya, maka kita harus selalu membenarkan dan menyalahkan yang lain. Tidak. Kita pun harus terbuka di situ. Kalau memang apa yang disampaikannya benar, ya kita apresiasi. Karena tujuan kita adalah membuka kasus ini. Gitu kan? Membuka kasus ini sehingga terbuka daripada pelakunya siapa. Kalau misalkan nanti ada cuitan yang kedua dari Yoris, misalkan tiba-tiba mengarah lagi ke Danu, misalkan. Kemudian kalau cuitannya benar, ya kita apresiasi. Yang penting adalah bisa dipertanggungjawabkan cuitannya. Apakah ada buktinya, ya? Apakah hanya ungkapan saja karena merasa masuk ke PH ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari PH-nya dari ya kan ya, seperti yang kemarin itu kan juga dibuktikan pernyataan bahwa Yoris dan Yanti duduk di sebelahnya Danu dan Danu mengatakan demikian, itu kan katanya ya, baru disampaikan, apa buktinya kan gitu ya. Kalau hanya mengucapkan bisa aja, Danu juga bisa mengucapkan hal yang sama bahwa Yoris itu begini bisa saja kan, kalau hanya omongan doang. Apakah omongannya itu ada buktinya dan sudah disampaikan kepada pihak penyidik, dan dari pihak penyidik juga ada keterangan atau BAP-nya keterangannya, bolehlah kalau seperti itu. Tapi kan kalau hanya cuit-cuitan nanti jadi kayak pantun bersambung ya, pantun bersambut ya. Jadi saling ngomong, ntar ngomong lagi. Ntar Yoris ngomong begini, ntar Danu ngomong begini. Nah, ya. Danu belum keluar cuitannya nih. Ya. Danu belum keluar cuitannya, siapa tahu nanti Danu bercuit juga nanti. Who knows, siapa tahu kan kita tidak tahu ya. Nah, kita tunggu saja nanti nih. Jadi saya cuma mengatakan begini. Sayang sekali sebenarnya Kang Yoris ya, dengan perpindahan ini, apakah benar ini perpindahannya keinginan sendiri, apakah dipengaruhi yang lain gitu ya. Jadi kan harusnya kan Yoris juga berpikir pada saat pindah tuh, waduh, gua kan kemarin ngomongin dia ya, gua ngomongin dia kemarin, masa gue mau masuk lagi ke sono ntar gimana ya, kan harusnya kan begitu ya, yang dipikirkan Yoris kan harusnya begitu. Nah kata Yoris, wah ini gua pindah karena ada sesuatu hal yang akan saya ungkap. Bolehlah kalau begitu. Ada sesuatu yang janggal. Bolehlah kalau seperti itu. Misalkan seperti itu. Ya, mari kita tunggu cuitan Yoris selanjutnya, dan kita tunggu cuitan Danu, balasan cuitan Danu. Apakah Danu akan membalas cuitan dari Yoris? Kita tunggu saja. Mudah-mudahan tujuan kita tetap adalah cuitan-cuitan itu adalah memang cuitan-cuitan yang ada fakta, cuitan yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejahatan tidak ada yang sempurna. Allah melihat.